Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis menjadi suatu bentuk ekspresif emosi manusia yang alami. Namun, perlu diketahui bahwa dalam Islam terdapat tangisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan yang seharusnya dihindari adalah yang timbul dari situasi atau tindakan yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi tangisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop lakukan ini, dan inilah 4 tangisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim wajib menghindarinya. Yang pertama, tangisan meratapi orang meninggal. Menangisi orang yang sudah meninggal dalam Islam diperbolehkan, tapi harus sewajarnya saja, karena kematian adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat kita hindari. Jadi, menangis sewajarnya dan jangan meratapinya. Dalam ajaran Islam, meratapi jenazah disebut dengan niyaha, dan hukumnya adalah dilarang. Orang yang melakukan niyaha dikatakan akan mendapatkan dosa besar, bahkan hingga diancam siksa neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meratapi itu sebagai dari tradisinya orang jahiliyah, dan perempuan yang meratap ketika dia mati dan belum bertobat, maka Allah memotong untuknya kain dari bara neraka dan baju kurung dari nyalanya api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, tangisan putus cinta. Dalam Islam, menangis karena putus cinta atau patah hati dianggap sebagai kesalahan dan kekeliruan. Sebab pengalaman putus cinta seharusnya dipahami sebagai langkah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan kita dari perbuatan zina. Sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Yang ketiga, tangisan kehilangan duniawi. Menangis karena kehilangan duniawi sebaiknya kita hindari, karena tujuan hidup kita ialah akhirat, bukan dunia semata. Sebagaimana dalam surah Al-A'la ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, ketika kita mengalami kehilangan harta, sebaiknya kita tidak terlalu berduka, karena harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seharusnya menganggapnya sebagai peringatan agar tidak terlalu terikat pada dunia dan lebih fokus pada persiapan menuju akhirat. Dan yang terakhir, tangisan orang munafik. Tangisan orang munafik dalam Islam seringkali dijelaskan sebagai tangisan yang tidak tulus dan hanya kepura-puraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa orang munafik adalah individu yang menyembunyikan ketidakimanan mereka dengan berpura-pura beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 83, yang artinya, maka jika Allah memulangkanmu Nabi Muhammad ke satu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya sejak semula kamu telah ridho duduk tidak berperang. Oleh karena itu, duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.
Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 4 tangisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.